sorry, ini ke, oh belakang, oh oke. Oh, ini istri saya. Eh, Disclaimer, di awal saya bikin aplikasi kok jadi kayak mirip Yesika ya. Ada yang tahu Yesika gak? Yesika Bandung. Betul ya? Karena istri saya rambutnya pendek. Tapi kalau saya perhatikan mata sama ini, itu istri saya kok teman-teman. Betul ya. Ini cuma buat lucu-lucuan aja. Sama teman-teman, istri saya juga tipe yang setia. Dia Sanurian sejati. Ada lulusan Sanur? Oh nggak ada juga. Aman kita di sini. Kuliahnya ambil teknik industri di Trisakti. Ya, pengalaman Pet itu dia selalu tidak, memang tidak pernah usaha, dia selalu kerja kantoran, ada di Coca-Cola, ada di XL, dan terakhir itu adalah di Tri. Ya, jadi teman-teman tahu. Nah, teman-teman ini kalau, oh sorry. Oke, ini foto buat lucu-lucuan. Ya, jadi kalau tadi saya bilang, kita setiap hari selalu menghadapi banyak pilihan. Saya sama Pet sampai saat ini kita diizinkan sama Tuhan untuk pacaran terus. Jadi kita belum punya anak teman-teman. Ya, jadi saya bilang sama Pet, it's okay. Tuhan izinkan kita berdua terus, kita pacaran, kita cari duit, kita berdua suka jalan-jalan, kita traveling jalan-jalan saya bilang. Ya, kita masih ada orang tua saat itu, waktu saya awal join, kita support orang tua. Ini kita berdua suka makan, ya. Jadi kalau kita ke supermarket, wah kan banyak pilihan teman-teman ya, snack nih. Wah, kita mau pilih yang mana nih? Setiap hari, as simple as that, kita setiap hari menghadapi banyak pilihan. Tapi kalau teman-teman lihat, saya bahasa Inggrisnya nggak bagus ya teman-teman ya, jadi mohon maaf. Tapi intinya, dalam kehidupan ini kita akan banyak mengambil keputusan. Ada yang penting, ada yang nggak penting. Ya, banyak pilihan-pilihan yang akan kita ambil itu antara pilihan yang baik atau yang tidak baik. Apapun itu, ini yang kita tekankan, kita bold. Apapun itu, keputusan-keputusan yang kita ambil itu bisa menentukan apakah bisa membuat kita bahagia ataupun sebaliknya. Kenapa? Karena setiap keputusan yang sudah kita ambil, kita harus menerima konsekuensinya. Betul ya teman-teman ya. Ini bukan kalimat dari saya, ini ada James E. Faust gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak sepakat, silakan komplain sama dia. Gitu ya. Oke. Teman-teman, banyak hal-hal keputusan yang kita ambil antara baik ataupun tidak baik. Kita tahu kalau misalnya kita lampu merah, kita udah jelas tahu kita langgar itu pasti salah. Kalau ada polisi kita ditangkap, kita tahu. Tapi ada beberapa keputusan dalam hidup kita itu sangat-sangat gray area. Ini nggak jelek-jelek banget kok. Pilihan A, pilihan B, dua-duanya nggak jelek, dua-duanya tidak jahat. Tapi itu sangat bisa menentukan dampak ke belakang bagaimana kita hidup di belakangnya. Betul ya teman-teman? Oke. Pertanyaannya, pada saat kita menemukan, memilih, menghadapi banyak pilihan, contoh kayak tadi as simple as yang kita masalah snack, saya maunya apa? Saya sukanya apa? Oh saya nggak suka yang ini, saya sukanya yang ini, saya mau pilih yang ini. Saya suka makan mie. Ini kebetulan partner saya Ryan, dia penggemar mie gitu ya. Dia paling suka mie, ya dia apapun, dia pasti selalu tiap minggu pasti ada ritualnya makan mie. Gitu ya. Jadi dia tahu apa yang dia mau. Teman-teman pun harus tahu. Teman-teman pada saat datang ke sini pagi ini, teman-teman tahu gak kenapa mau datang? Ada yang disuruh sama leadernya karena nggak enak? Enggak. Kenapa? Berarti nggak ada yang angkat tangan. Berarti teman-teman semua tahu. Teman-teman berharap apa dengan teman-teman datang ke tempat ini? Hujan-hujan, gitu ya. Enakan tadi saya bilang enakan di rumah tidur. Teman-teman tahu apa yang teman-teman mau. Kalau Bro Deval pertama sharing ke saya, bilang ke saya, lu sharing deh pengalaman kalian berdua. Ya, jadi teman-teman tadi saya lupa mau bilang, kalau sampai nanti ada sharing saya yang tidak memuaskan teman-teman, salahkan siapa?
Deval. Ingat ya bro, gue udah disclaimer lu di awal ya, teman-teman. Oke. Wah, enak dong. Apa yang kita mau dalam hidup? Saya percaya teman-teman, apapun agama kita, teman-teman tahu Tuhan kita menciptakan kita untuk apa. Boleh saya sharing sedikit? Saya tumbuh besar sebagai seorang pribadi yang mempunyai karakter introvert dan pragmatis. Di sini ada yang introvert dan pragma? Ada gak? Oh banyak. Bro, boleh tahu gak bro? Kita orang plekma disuruh datang pergi kemanapun sama kita di rumah. Kita tiduran cuman cetak-cetek remote TV. Paling enak yang mana bro? Yes. Itu kita. Itu saya. Pada saat saya tumbuh besar, saya tipe orang yang cuek, saya introvert. Tapi puji Tuhan, Tuhan izinkan saya punya banyak teman. Walaupun saya enggak, saya cuma jadi kayak penggembira aja lah saat itu. Dia mau pergi kemana gitu ya. Zaman dulu ada tempat yang gelap, lampunya kedap-kedip. Zaman dulu disebutnya diskotik. Saya datang, tapi saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma di ujung minum, oh ya, saya minum orange juice. Tapi saya menikmati. Ya, nah, oh ya, teman-teman, nama saya Joffrey, tapi teman-teman lama saya itu manggilnya Pipi. Ya, kenapa pipi? Saya pun juga nggak tahu. Karena orang tua saya dulu dari kecil bilang saya membahasakan diri saya pipi. Jadi kalau teman-teman lama, kadang-kadang mungkin nanti saya sharing, saya membahasakan diri saya pipi. Mohon maaf ya teman-teman ya. Tapi saya dalam hidup tumbuh besar sebagai seorang introvert, pragmatis, saya nggak punya, saat itu saya tidak punya, nggak punya tujuan. Oke, gue udah lulus kuliah, gue bisa kerja, gue bisa dapat income, buat saya saat itu udah lumayan. Gue bisa hidup kok, kenapa mesti punya impian yang tinggi-tinggi saat itu. Sampai akhirnya leader kita berdua, Pak Kris dan Ibu Novi, applause teman-teman buat leader kami berdua. Pak Kris itu adalah teman kuliahnya Pat, istri saya. Ibu Novi, teman SMP-nya saya. Jadi memang ya kita udah di lingkungan di circle-nya mereka gitu ya. Sebelum saya ketemu sama istri saya, sebelum saya pacaran sama istri saya, kita masing-masing sudah di-approach buat di NBO untuk diajak bisnis pro. Saya bilang, Nov, sorry, gua nggak antipati asuransi, tapi gua nggak bisa. Kenapa? Di bayangan saya dulu, orang asuransi, ini saya dulu ya teman-teman, adalah orang yang setiap kali ketemu orang, apa kabar bro? Gimana orang tua sehat? Tahu ya, paham yang maksud saya ya. Yang istilahnya grecek, orang itu wah nggak bisa diem. Sedangkan saya nggak seperti itu. Saya seperti alarm mobil. Kalau dicolek baru saya bunyi. Paham ya teman-teman ya. Saya ketemu orang nggak bisa langsung rame. Saya nyaman sama mereka, saya bisa bawel. Tapi kalau saya tidak nyaman sama mereka, saya akan menjadi orang yang sangat pendiam. Itu saya dulu. Makanya saat itu diajakin bisnis bro, saya bilang saya nolak. Tapi singkat cerita, kita percaya apapun yang terjadi sama diri kita masing-masing, setiap hari kita ketemu siapa dan sebagainya, itu sudah Tuhan izinkan terjadi. Akhirnya singkat cerita, saya sama Pat join di bisnis pro, bukan karena percaya APBN ya. Dulu saya sama Pat join bukan karena saya percaya, wah bisnisnya bisa 100 juta 5 tahun dan sebagainya. Tapi karena cuman nggak enak sama Pak Kris sama Ibu Novi. Mereka udah datang bawain makanan. Mereka tahu hobi kita berdua suka makan, dibawain tuh makanan, diajak pergi makan restoran. Akhirnya istri saya bilang, Han, udahlah, join aja lah. Nggak enak sama mereka. Mohon maaf, kasihan mereka. Ada yang sama seperti saya zaman dulu. Ini saya sama Pet, kita udah minta ampun sama leader kita berdua gitu ya. Mereka udah tahu. Tapi saat itu memang kita join bukan karena bisnis perunya, tapi karena udah deh nggak enak deh. Mereka datang terus ngajakin terus. Udah deh, kita akhirnya join.
Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, kita percaya Tuhan izinkan ini semua terjadi. Kenapa? Satu titik pada saat waktu itu Pet karena dia masih kerja kantoran, jadi saya dulu yang dicemplungin. Ya, kan? Ya udah kamu duluan deh gitu ya. Ya udah, saya tapi awal-awal saya jalan juga masih enggak ikut training dan sebagainya dengan cara saya sendiri. Sampai satu titik akhirnya saya udah mulai datang training, ada satu speaker, ini dia setel sebuah video, ini yang merubah mindset saya. Boleh ya teman-teman saya izin share ya. Ini video lama, tapi ini sangat-sangat yang Jojo ya. Ini yang mempengaruhi kenapa akhirnya pola saya mindset saya bisa berubah. Kenapa Tuhan menitipkan anak kepada saya hanya 27 tahun? Pertanyaan itu yang terus ada di hati saya. Tuhan, kenapa kau nggak kasih kanker batang otak kepada anak orang lain? Yang narkoba mungkin? Atau yang sering dukakan hati orang tua? Kenapa harus cucu saya, Tuhan? Kenapa harus cucu? Lama saya nggak dapat jawaban itu. Cucu ini berbeda dengan anak laki-laki pada umumnya. Biasanya mereka nakal, suka memberontak, suka bantah, tapi tidak dengan cucu saya. Cucu anak yang sangat baik, selalu dengar-dengar nggak pernah bikin susah orang tua. Ada tiga hal yang pasti saya rindukan ketika cucu nggak ada. Nggak ada lagi yang bilang, "Mah, happy birthday, Ma. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan berkati, Ma." Nggak akan lagi ada yang bilang, "Ma, happy Valentine's Day. Cucu sayang sama Mama." Dan nggak akan lagi ada yang bilang, "Ma, happy Mother's Day. Mama adalah mama yang terbaik buat cucu." Sebagai orang tua hati saya hancur. Dia akan jadi orang besar. Dia akan sukses, dia akan menikah. Dia yang akan makamkan saya. Bukan seperti hari ini saya yang memakamkan dia. Mungkin Tuhan berkehendak lain. Jika sakit cucu tambah parah, cucu menguatkan saya di rumah sakit. Dia pegang tangan saya. Dia bilang, "Mak, Mama gak usah sedih. Toh semua orang akan meninggal. Cepat atau lambat semua orang akan meninggal, Mak. Kita itu punya namanya garis kehidupan, Mak. Ada yang dari 1990 sampai 2014. Ada yang 1950 sampai 2014. Apapun itu kita cuma punya garis ini, Mak. Kemungkinan garis cucu nggak sepanjang garis Mama. Intinya, Mak, bukan seberapa lama kita hidup di dunia ini. Tapi seberapa banyak yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Mama tidak boleh kecewa sama Tuhan Yesus, Ma. Tuhan Yesus baik, Ma. Tuhan Yesus baik. Dan Jojo sudah melakukan semua yang Jojo bisa. Jojo tidak nyesel, Ma. Jojo tidak nyesel. Jadi saat itu saya tahu waktunya nggak banyak.
Cucu meninggal di pelukan saya. Dia bilang, "Mak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mama yang setia ya, Mama yang setia." Dia meninggal di pelukan saya. Yuk, cucu sudah sama Tuhan Yesus sekarang di surga. Mama janji Mama akan setia ke Tuhan Yesus, nak. Mama selalu teringat cucu karena Mama tahu Tuhan Yesus tahan cucu di surga supaya Mama teringat selalu akan cucu di surga. Mama bangga punya anak cucu. Mama sayang sama cucu, Mama sayang. Tunggu Mama di surga ya, nak. Jalan, nak. Apa jalan? Oke, boleh dimatikan. Teman-teman, video ini yang merubah pola pikir saya. Saya waktu itu, saya duduk di belakang, saya cuma dengerin, saya cuma berpikir. Kalau saat itu Tuhan Yesus panggil saya, ditanya, "Pi, apa yang sudah kamu lakukan di dunia sana?" Saya nggak bisa jawab. Video ini yang merubah pola pikir saya memutuskan, saya memilih, saya harus berubah. Sampai sekarang saya tetap pragmatis sampai sekarang. Berapa kali dicek terakhir pun pragma saya masih tinggi. Tapi saya yakin teman-teman juga mungkin udah pernah ada kelasnya Kobarum sama Cisandra tentang personality. Kita tidak bisa ngumpet dari karakter kita. Tapi karakter kita itu bukan kita, teman-teman. Kita mau jadi seperti apa, kita mau jadi orang sanguin, orang koleris, orang melan, dan sebagainya, keputusannya di tangan kita. Dulu, saya sama istri saya, kita pacaran nggak lama, kita meritnya telat. Kita nggak nyampe 1 tahun, kita merit, akhirnya kita merit di gereja, karena memang kita nggak mau resepsi, kita pilih jalan-jalan. Karena pacaran kita nggak lama, akhirnya baru di awal-awal pernikahan kita, ketahuan. Saya sama Pet itu antara huruf A sama Z. Kita sangat-sangat bertolak belakang. Pipi seorang plekma ketemu sama Pet seorang koleris. Kebayang nggak bagaimana seorang plekma ketemu dengan koleris? Seorang plekma yang dia nggak tahu, bukan yang nggak tahu, dia belum punya keinginan untuk gue mesti punya visi seperti ini, gue mesti geraknya seperti ini dan sebagainya. Ketemu sama orang koleris yang apa-apa dia tepat. Dia udah tahu. Saya belum ngomong aja dia udah tahu saya mau ngomong apa. Itu senayang ya teman-teman. Dukun. Jadi saat itu kita awal-awal struggling bentrok teman-teman. Sampai akhirnya kita pelan-pelan berjalannya waktu, kita ketemu di tengah. Saya sampai sekarang tetap plekma, Pet sampai sekarang tetap koleris, tapi kita tahu kapan kita harus menurunkan koleris kita, kapan saya harus bukan menaikkan plekmanya, tapi kita harus menjadi, saya sebagai seorang leader, saya harus tahu kapan saya menunjukkan koleris saya buat tim saya. Apa yang kita inginkan melalui bisnis Pro? Teman-teman, saya yakin teman-teman punya alasan yang kuat. Saya sama Pet waktu join di bisnis Pro, alasan kita nggak kuat. Cuman karena kasihan. Betul ya yang tadi ya.
Tapi sambil berjalannya waktu, mindset saya mulai berubah, kita udah mulai ikut training dan sebagainya. Kita banyak dapat insight-insight yang menurut kita berdua, teman-teman nggak setuju sama kita nggak apa-apa. Kalau nggak setuju berarti salahkan Deva. Kenapa ngundang saya? Tapi buat kita berdua, kita sepakat bahwa Tuhan izinkan saya sama Pet di bisnis Pro karena punya tujuannya. Dan misi bisnis prudensial itu satu value sama misi kita berdua, value kita berdua. Kita mau punya dampak, kita mau hidup yang berdampak, mempunyai impact buat orang banyak, menjadi berkat. Kita mau hidup dengan banyak opsi. Sampai satu waktu kita tidak punya opsi yang memutuskan untuk pilihan kita. Setuju ya teman-teman? Kita lebih baik kita punya banyak opsi. Oh, gue mau pergi kemana? Oh, gue mau makan apa? Gue mau sekolahin anak di mana? Sekolahan A, B, C. Lebih baik banyak opsi daripada, mohon maaf, saya yakin di sini nggak ada, daripada kita nggak punya opsi karena keterbatasan, misalnya masalah finansial. Ya udah, gue nggak bisa sekolahin anak gue ke sekolah yang bagus. Opsinya cuma satu ini. Akhirnya, mohon maaf saya tidak bermaksud mengajarkan karena kita berdua kan nggak punya anak, tapi jangan sampai kita mengorbankan anak kita. Kamu di sini ya, ini sekolahnya bagus kok, karena dekat rumah. Mama nggak bisa jauh-jauh dari kamu, papa nggak bisa jauh-jauh dari kamu. Mohon maaf teman-teman. Berarti orang di luar sana yang berkata seperti itu, dia berbohong kepada anaknya. Padahal kalau dia punya opsi lebih banyak, dia akan bisa menyekolahkan anaknya di tempat yang lebih baik. Paham maksud saya teman-teman ya? Jadi buat kita berdua, Bisnis Pro ini sangat-sangat sejalan. Kita juga pengen kita menjadi, tadi punya hidup yang banyak opsi, kita punya hidup yang punya berdampak, menjadi berkat, dan juga kita pengen hidup yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab buat siapa? Buat saya pribadi, kita masing-masing, buat pasangan kita, buat orang tua kita kalau kita masih ada orang tua, buat anak kita, dan yang terutama buat Tuhan yang sudah menciptakan kita. Makanya dulu karena banyak perbedaan saya sama Pet, sering tuh, kan kalau teman-teman tadi lihat perjalanan kita berdua di awal juga nggak mudah teman-teman. Kita jatuh bangun, sampai sekarang pun kita masih jatuh bangun. Pet sering bilang, aduh udah deh, lebih baik aku balik lagi kerja kantoran. Daripada aku ribut terus sama kamu gara-gara bisnis Pro. Tapi hebatnya Tuhan kita, entah bagaimana caranya, itu tidak pernah kejadian teman-teman. Sampai sekarang kita berdua masih ada di sini. Aplaus buat Tuhan teman-teman. Teman-teman, saya percaya teman-teman pasti udah sering tahu nih growth mindset sama fixed mindset. Betul ya? Teman-teman, ya ini cuma pertanyaan ini sih. Kalau disuruh pilih, mau yang kanan, yang fixed mindset, apa yang growth mindset? Yes, pasti dari 100 orang, 150 orang menjawab pasti growth mindset. Itu udah pasti. Tapi apakah gampang pada saat kita mau melaksanakannya? Nggak gampang teman-teman. Ini berbagi ya, sharing saya yang tadi plekma dan sebagainya disuruh untuk berubah. Buat saya nggak gampang. Dulu ini sedikit waktu saya awal kenal sama Pet, pertama kali diajak ketemu sama orang tuanya Pet, itu kebetulan di rumah duka. Ya, kebetulan kita lagi ada kedukaan, saya diajak ketemu sama mami papinya Pet. Saya dulu saking bingungnya, saya mau ngomong apa sama mereka, apa yang saya bicarakan? Cuaca. Buat teman-teman orang-orang sanguin, lu mah gila. Yes, dulu saya seperti itu.
Saya mesti mikir, teman-teman mungkin kayak Bro Erison, Bro Acong, wah itu mah udah mau ngomong A sampai Z balik lagi sampai A. Dengan gampangnya, buat saya nggak mudah teman-teman. Otak saya mikir, apalagi ya, ya udah macet deh macet. Om tadi macet gak om jalanan? Itu saya dulu. Tapi akhirnya melalui video tadi, saya tahu saya mesti berubah, saya mesti mencoba lebih baik. Kalau teman-teman lihat, kalau fix mindset itu mah udah benar-benar ya udah ini gua. Saya dulu fix mindset teman-teman. Makanya kenapa di awal saya sama Pet, gua plekma, emang gua begini. Gua nggak bisa berubah. Paham ya teman-teman? Gua begini. Take it or leave it, kasarnya gitu. Wah akhirnya dua-duanya sama-sama begitu, egonya kan bentrok. Tapi akhirnya pelan-pelan melalui bisnis pro, kita mulai berubah dan sebagainya. Oh, oke, kita punya pilihan loh, kita mau jadi orang seperti apa. Bro, boleh tolong yang video yang kotak? Thank you. Ini ada satu contoh video, hari ini saya ada beberapa video, ya semoga bisa teman-teman nangkep maksud saya. Ini buat saya sih sangat-sangat bagus buat apakah kita mau memilih untuk menjadi orang seperti ini. I just needed to stand there until 5:30 today. I'll give you $50. Do it. Very good. Great job. Thank you. I'd like to offer you a full-time position. Yes, absolutely. I love Very good. What's up, buddy? We just wanted to come by and see if you want to skate Midtown with us. Be sick. I gotta stay here. TV. I'm working. Can you see? Is anyone even watching you? I'm making a living. Have fun. You're loyal, reliable. You're an asset to me. Come with me. I'm raising your salary by 30%. Now you're here. Really? Check it out. This thing is massive. You can see the bridge from here. You earned it. This is incredible. Today's pay, $2,000. But I'd like to retire now if I could. It's been a pleasure working with you. Oke, terima kasih. Teman-teman, See these four semoga teman-teman dapat maksudnya. Ini ceritanya anak muda ini dia baru lulus, dia disuruh berdiri di dalam kotak gitu ya, dibayar satu hari $50. Gue mau, namanya baru lulus gitu ya. Dia mau diajak teman-temannya kemanapun, dia nggak mau karena dia tahu, oh gue dapat duit nih dari sini, betul gak? Salah gak? Nggak salah. Daripada gue main skateboard, lebih baik gue berdiri di sini gue dapat duit. Tapi dia fix mindset apa growth mindset? Fix, karena dia udah tahu gue begini, tugas gue di sini. Gue nggak boleh pergi, gue nggak boleh keluar dari kotak ini. Walaupun sampai dia ditawarkan tempat lain, oh oke, udah oke, udah bagus, ayo kita pindah, dapat kotaknya lebih gede, view-nya lebih bagus. Kalau teman-teman lihat, dia happy gak tadi? Happy. Gue kerjaan gue sama, gue dapat kotaknya lebih gede, view gue lebih bagus. Gaji gue, duit yang gue dapat lebih banyak. Sampai satu titik, itu dilakukan terus-menerus sampai dia tadi tua. Bayarannya udah gede banget tadi tuh, $2.000. Teman-teman, ini adalah salah satu contoh tadi video orang yang tipe pola pikirnya fixed mindset. Apakah teman-teman mau memilih yang fixed mindset atau growth mindset? Semua pilihan ada di tangan teman-teman. Apakah teman-teman mohon maaf, misalnya pada saat ini sebagai agent yang sudah lama belum promosi. Orang punya fixed mindset, ini emang bukan buat gua. Gua nggak, dari awal gue juga udah bilang sama leader gua nggak cocok di sini. Tapi kalau teman-teman lihat, orang yang growth mindset, yang punya growth mindset, I can learn to do anything I want. Mungkin saat ini gue nggak tahu, gue nggak bisa, tapi gue bisa belajar.
bagaimana caranya gue menjalankan bisnis pro misalnya. Dan sebagainya. Kalau teman-teman lihat, buat saya ini gambar yang sangat bagus banget. Bagaimana cara kita melihat apa yang terjadi sama kita. Ya, bagaimana supaya kita mempunyai pola pikir yang growth mindset. Pertama, kita harus menerima. Acceptance dulu teman-teman. Menerima apa? Menerima bahwa saya seperti itu dulu. Tapi apakah ke depannya nanti saya akan seperti itu? Enggak. Kenapa tadi video tadi Jojo itu sangat merubah mindset saya? Di video itu tadi Mama bilang, Mama sangat sayang sama Jojo, Mama sangat bangga sama Jojo. Saya punya satu keinginan kalau Tuhan izinkan terjadi, pada saat nanti saya udah nggak ada, siapapun yang datang. Dulu saya berpikir, dulu saya masih ada orang tua, baru beberapa tahun terakhir akhirnya orang tua saya nggak ada. Saya cuma berharap saya di atas, saya ngelihat ada mama saya, ada papa saya, ada teman-teman saya, ada istri saya. Pada saat datang, saya cuman mau dengar, Pi, mama bangga sama kamu. Pi, papa bangga sama kamu. Han, aku bangga sama kamu. Aku bangga punya suami kayak kamu. Itu yang saya, kalau Tuhan izinkan terjadi, itu tujuan saya sekarang. Bukan untuk siapa-siapa teman-teman. Tapi pada saat kita menjalani kehidupan ini, kita punya value, kita punya dampak berkat buat orang banyak. Kita menerima, saya terima, oke, gue emang plekma. Tapi saya juga harus menerima bisnis pro nggak bisa, mohon maaf. Saya nggak bilang bahwa orang plekma nggak cocok jalanin bisnis pro. Saya nggak bilang gitu. Tapi orang plekma yang memutuskan mau menjadi lebih baik, dia kapan harus mengedepankan kolerisnya, kapan dia harus mengedepankan sanguinnya, itu bisa jadi orang sukses di bisnis pro. Dan ini tidak hanya berlaku di orang plekma. Ya, tapi di semua karakter, apapun karakter kita sama. Semua tergantung keputusan kita. Berikutnya, setelah kita menerima, kita tahu kok bisnis pro simple, sebetulnya cuma setiap hari kita keluar, kita ketemu orang, kita sharing. Betul nggak? Kalau leader ya kita keluar, ketemu orang, kita rekrut. Simple sebetulnya. Tapi setelah kita menerima, kita harus pay the price. Kita harus bayar harga. Teman-teman tadi hujan-hujan datang ke sini, teman-teman bayar harga. Karena teman-teman berharap dapat sesuatu. Saya ada satu video lagi, saya banyak gabut hari ini teman-teman. Ya, tapi menurut saya ini video yang saya baru tahu gitu ya. Dan ternyata setelah saya browsing itu betul. Ya, teman-teman nanti bisa cek. Ini adalah contoh orang yang mau bayar harga. Karena dia tahu apa yang dia mau. Ya, fokus, ini tidak bermaksud vulgar dan sebagainya, tapi ini real. Silakan. Yang tenis, sorry. Ini ada petenis. Simona Halep namanya. Top 200 in women's tennis. But to achieve Grand Slam and get into top 50 in women's tennis, she was facing two big issues. And that was Simona's massive 34 double D breast size. Due to big sizes, she was facing huge problem in running between the play properly. She was not even able to play back hand smoothly. Soon she realized that if she want to become champion in tennis player, then she have to sacrifice her God-given breast size. Simona decided to undergo breast reduction surgery, reducing her size to 34C. This difficult decision proved to be a turning point in her career. Over the next 5 years, Simona Halep gradually started ranking up in tennis. 9 years after the surgery, in 2018, she achieved her dream by winning the French Open. And very next year, 2019, she won Wimbledon Championship. What are your views? Comment down and follow Okay, thank you. Advancable to be the advanced version of yourself. By 2008, Teman-teman. Simona Halep had made it. Udah ya. Dia diciptakan sama Tuhan dengan kondisi fisik seperti itu. Ya.
Ya, mungkin beberapa orang melihat ini sebuah benefit dan sebagainya, sebuah keuntungan. Ya, tapi buat Simona, dia mau profesional di tenis, dia tahu itu menjadi kelemahannya dia. Dia punya dua pilihan, betul ya teman-teman? Apa? Dia tetap lakukan semampu dia, yang dia sudah lakukan, tapi hasilnya belum ada. Atau kedua, dia memilih untuk operasi. Dan kita sama-sama lihat tadi apa yang dia pilih. Yes. Apakah itu berhasil? Yes. Dari tadi dia ranking kurang lebih 200, akhirnya dia bisa menjadi juara Wimbledon dan juara di French Open. Itu contoh bayar harga. Teman-teman di sini saya yakin leader-leader sini nggak ada. Wah, lu mesti begini, maksudnya, wah mesti bayar harga, harus ada melakukan perubahan apa, kan nggak ada ya teman-teman ya. Teman-teman harus bayar harga, datang training apa dan sebagainya, enggak. Tapi itu juga bisa menjadi kelemahan bisnis pro menurut saya. Kenapa? Orang-orang yang dia tidak tahu apa yang dia mau, itu menjadi kelemahan buat dia. Bisa datang siang, disuruh keluar tiap hari, dia nggak keluar dengan berbagai macam alasan. Pay the price. Apakah teman-teman mau bayar harga? Keputusan di tangan teman-teman sendiri. Dan yang terakhir, think, be, and do positive. Teman-teman bersyukurlah teman-teman kita berada di Bisnis Pro, bersyukurlah teman-teman berada di agensi yang terbaik, di lingkungan yang terbaik, di Enrich Together. Kenapa? Teman-teman berada di lingkungan yang sangat positif. Saya ada satu cerita, saya bawa sekir isinya kopi. Saya lagi jalan, saya ketemu orang, dia nyenggol, nggak sengaja nyenggol saya. Kopi saya tumpah. Betul? Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kopi saya tumpah? Disenggol. Betul, Pak. Tapi sebetulnya kalau saya isinya bukan kopi, saya isinya teh. Berarti yang saya jatuhkan apa? Teh. Moral story-nya adalah cangkir adalah sama kayak pola pikir kita. Pada saat kita ketemu hambatan-hambatan, ketemu kebijakan-kebijakan dari kantor pusat, ada repricing lah dan sebagainya. Oh, dari leader lah apa segala macam. Bagaimana respon kita? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu semua berasal dari sini. Apa yang kita isi, sama kayak tadi, cangkir, diisi kopi, ada hambatan, jatuhlah si kopinya. Kita mau isi dengan apa teman-teman? Semua pilihan di tangan teman-teman. Teman-teman dengan datang training, rutin dan sebagainya, mau belajar, saya percaya teman-teman bisa banyak belajar dari leader teman-teman masing-masing. Ya, tinggal permasalahan teman-teman hanya itu numpang lewat, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, apa teman-teman mau lakukan itu? Itu semua leader kita nggak bisa buat apa-apa teman-teman. Kita nggak bisa paksa. Kita bisa paksa, tapi tetap keputusan di tangan teman-teman sendiri. Kita harus berpikir positif. Be positif, do positif. Banyak dari kita, istri saya tipe orang yang apa-apa dia pasti ada bikin to-do list. Akhirnya itu ketepak ke saya gitu. Maksudnya saya jadi ngikut tiap hari saya bikin to-do list. Tapi itu nggak salah teman-teman. Tapi ada satu waktu kita diingatkan mana yang lebih penting, to-do list atau to-be list. Maksudnya, paham maksud saya teman-teman. To-do list adalah apa hal-hal yang kita mau lakukan. Oh selesai kita centang, oh ini kita centang. To-be list, kita bicara tentang diri kita sendiri. Oh gue kemarin tipe yang misalnya emosian misalnya. Oke, to-be list saya adalah hari ini gue nggak marah untuk hal-hal yang kecil misalnya. To-be list.
otomatis pada saat kita sudah berubah, pola pikir kita, mindset kita, cara kita melihat dan sebagainya, pada saat kita mengalami hambatan-hambatan dari luar, kita ditolak, kita di PHP-in dan sebagainya, respon kita itu akan jauh lebih baik. Semoga bisa dapat sesuatu ya teman-teman ya. Ini ada satu video lagi yang membuktikan bahwa kita harus berada di lingkungan yang positif. Yang gasing, bro. Thank you. You see these 4 lines? I just Kalau teman-teman lihat gasing yang hitam awalnya dia tidak berputar. This guy is old, but I think I'm old. Stand up. Oh, we do. Yes, thank you, bro. Gasing hitam awalnya tidak berputar, tapi karena dia berada di lingkungan yang positif, dia berada di lingkungan yang semua gasing lainnya berputar. Kalau teman-teman lihat, akhirnya dia ikut berputar gak? Makanya dulu saya juga awal join sering, wah makanya lu mesti berteman dengan orang-orang yang positif. Mesti berada di agensi yang positif dan sebagainya. Ini terbukti teman-teman. Karena pada saat kita berada di lingkungan yang tidak positif, apapun kita lagi ketemu nasabah ditolak, ketemu sama teman, kita cuma cerita, aduh gue ditolak. Saya yakin di sini nggak ada, tapi begitu orang lain sama bro, gue juga ditolak. Kayaknya emang ini nggak cocok nih buat kita nih. Kayaknya ini bisnis pro bukan buat kita deh. Akhirnya akan kebawa pemikirannya menjadi negatif. Tapi kalau kita bicara dengan lingkungan yang positif, kita bicara dengan leader kita, saya yakin teman-teman udah alamin semua. Apa yang leader sampaikan? Dulu gue pun juga ngalamin hal yang sama. Teman-teman, mohon maaf, saya leader masih jatuh bangun dibandingkan Bro Erison, Bro Acong dan teman-teman yang lain, Bro Deval, saya masih jauh. Tapi saya bersyukur, kenapa? Tuhan tempatkan kita di sini, iya sampai sekarang pun, waduh ini memang udah yang terbaik. Beberapa hari yang lalu saya baru dari Bandung, kita punya tim di Bandung. Salah satu tim kita, dia kena cancer tahun lalu, akhirnya kita datang ke Bandung hari Rabu kita temenin di rumah sakit, malam, Kamis paginya akhirnya nggak ada. Singkat cerita, suaminya kita kenal juga, ya dia bilang, bro thank you ya udah bantu. Thank you gara-gara Prudensial, biaya rumah sakit itu semua sangat-sangat terbantu karena punya Prudensial. Saya bilang, ini cuman yang bisa gua sama Pet lakukan. Saya nggak bisa banyak-banyak, saya bilang. Teman-teman dikasih kesempatan sama Tuhan di bisnis Pro untuk bisa melakukan hal seperti itu. Saya yakin teman-teman juga udah banyak pengalaman-pengalamannya. Kita harus selalu positif. Kita ada teman kita ngobrol dan sebagainya. Kita harus menjadi sumber positif. Nah, ini satu gambar yang sampai sekarang saya sama Pet kita pegang sampai sekarang. Mohon maaf, di sini ada yang koleris, ada gak? Bapak koleris, oke ada beberapa. Mohon maaf, tidak bermaksud apapun. Ini saya bicara tentang istri saya Pak ya. Jangan marah sama saya Pak ya. Marahnya sama Deval. Orang koleris tipenya adalah, mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya. Ini saya balik lagi, entah saya nggak bisa pulang soalnya kalau nggak. Oh banyak yang nggak ngaku. Waduh, saya nggak jadi cerita deh. Oke, tipe orang koleris adalah, mohon maaf,
Mereka berusaha memegang, mengendalikan semua kondisi, termasuk orang, termasuk saya gitu. Mohon maaf ya, dalam hidupnya dia. Betul apa betul? Oke, puji Tuhan. Sampai satu titik, Tuhan izinkan pandemi terjadi. 2020. Buat saya, balik lagi. Ini bukan saya menginikan plekma, tapi buat orang plekma, kita nggak bisa keluar di rumah seharian. Happy apa happy? Happy. Happy ya bro? Happy banget. Cetak-cetek TV, pesan makanan, dan sebagainya. Tapi buat istri saya, tidak segampang seperti yang saya lakukan. Dia setiap hari dia tahu biasanya apa yang harus dia lakukan, dia harus ketemu siapa, dia harus lakukan A, B, C, dan sebagainya. Begitu pandemi terjadi, dia mati kutu di rumah. Yang tadinya bisa memegang banyak orang, akhirnya cuma di rumah, memegangnya siapa? Saya. Bercanda. Tapi itu terus terang buat kita berdua juga nggak gampang saat itu. Kita kan biasa, maksudnya ya karena kita cuma berdua, ya pagi pasti pergi keluar, ketemu orang dan sebagainya. Nanti udah di rumah kan udah capek, masing-masing ada nonton dan sebagainya. Tapi begitu udah satu harian di rumah satu pandemi, kan mulai kelihatan tuh hal-hal kecil yang buat saya itu biasa, tapi ternyata buat istri saya itu nggak bisa kayak gitu dia bilang. Tapi gambar ini yang akhirnya membuat istri saya mulai berubah pola pikirnya. Kalau teman-teman lihat, yang biru adalah hal-hal yang penting. Yang kuning, things, hal-hal yang bisa kita kontrol, hal-hal yang bisa kita kendalikan. Betul ya? Sebetulnya idealnya yang perlu kita fokus adalah yang mana? Yang hijau. Hal-hal yang menurut kita penting dan bisa kita kontrol. Banyak orang, termasuk saya, termasuk istri saya, kita banyak pusing memikirkan hal-hal yang penting, tapi sebetulnya kendalinya, kontrolnya bukan di tangan kita. Mau sampai kapanpun, itu nggak akan bisa ketemu solusinya. Pada saat pandemi, itu sangat terjadi teman-teman. Banyak hal-hal penting yang dulu kita berpikir asuransi nggak bisa kalau kita nggak ketemu orang. Betul nggak sih? Apa cuman saya? Dulu saya berpikir, nggak boleh ketemu orang. Nah gimana bisnis gue di Peru? Oh tapi akhirnya ada kok ini yang bisa online. Online kayaknya juga nggak, apa ya, nggak buat saya tetap lebih enak kalau kita bisa ketemu langsung. Tapi kalau saya dulu punya growth mindset, enggak, gue nggak mau, gue tunggu deh sampai nanti pandemi selesai. Bisa gak? Bisa-bisa aja. Tapi enggak, pelan-pelan, berarti gue mesti bisa berubah, gue bisa belajar kok, pakai Zoom dan sebagainya. Dan akhirnya nanti teman-teman bisa lihat hasil yang kita lakukan pada saat pandemi. Banyak hal-hal yang kita salah kaprah. Kita beberapa waktu lalu diingatkan sama komunitas kita, untuk hal-hal yang bisa kita lakukan dan penting, kita lakukan semaksimal mungkin. Yes. Teman-teman bisa datang training, teman-teman mau ketemu orang apa enggak setiap hari. Teman-teman kendalinya di tangan siapa? Teman-teman sendiri. Tapi ada hal-hal yang memang penting, tapi tidak bisa kita kontrol. Kita nggak usah pusing, kita tinggal bawa dalam doa ke Tuhan, kita serahin ke tangan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Dengan diagram ini, Pat mulai jadi bisa lebih rileks gitu ya. Kita akhirnya sampai sekarang kita selalu ada hambat, ada masalah apapun. Ini penting nggak? Penting. Kita bisa kontrol nggak? Bisa. Oke, kita lakukan. Cari solusinya. Ini penting nggak? Penting. Repricing, penting nggak? Ya penting buat Peru. Buat bisnis kita pun penting, buat keberlangsungan jangka panjang.
kita bisa kontrol nggak? Oh jangan tahun ini dong repricing, baru tahun lalu. Kita bisa kendalikan nggak? Nggak bisa teman-teman. Buat apa kita pusing-pusing untuk hal yang tidak bisa kita kendalikan? Saya percaya Business Pro is the best dalam arti sudah banyak teman-teman kita perwakilan yang ada di council, betul ya? Mereka yang pasti akan bicarakan tuh dengan petinggi-petinggi, ada produk baru, ada kebijakan, pasti mereka sudah bicarakan. Apa yang bisa kita kendalikan, kita tetap mau jalani bisnis kita apa enggak, kita tetap mau keluar apa enggak, dan sebagainya. Yes, ini yang penting. Apa yang kita fokuskan, kita fokus kepada apa, kepada siapa, dan sebagainya, itu yang akan bertumbuh. Ini satu contoh. Oke. Mohon maaf, di sandepan saya tadi itu sebelum pandemi, teman-teman ya. Makanya kan terakhirnya itu sampai see you in UK gitu ya. Karena memang setelah itu pandemi dan kita belum sempat kita rubah sandepan kita. Tapi ini yang terjadi sama bisnis saya sama Pet sejak pandemi dari 2020. Kalau teman-teman lihat, mohon maaf, ini masih jauh dari apa-apa dari teman-teman leader semua di sini. Ya. Terima kasih teman-teman. Tapi saya baru pertama kali dapetin MYLC itu baru pada saat pandemi. Secara logika kok nggak masuk akal ya. Sebelumnya saya kemana aja. Sebelumnya saya punya kebebasan bisa ketemu orang dan sebagainya. Kok saya nggak pernah dapat MYLC. Tapi Tuhan izinkan pada saat pandemi karena kita punya growth mindset, kita belajar dan sebagainya. Tuhan izinkan semua ini terjadi. Belum sempurna, tapi kita berdua merasa bersyukur. Tahun 2020, teman-teman tahu pada saat pandemi, tapi Tuhan izinkan, kalau teman-teman lihat di produser, itu Pet nggak dapat Star Club. Tapi saat itu kita diizinkan Tuhan untuk promosi 1 AAD dan saya dapat Star Club Leader saat itu. Saya dapat MYLC, ya dapat di agency, kita ada dapat top leader by active agent. Ini pada saat kita lagi lockdown teman-teman, pada saat kita lagi nggak bisa keluar. Tahun 2020 ini juga awal tahun itu papinya Pet sempat masuk rumah sakit lumayan 3 minggu. Ya, ini ambil positif buang negatif, makanya kita selalu mengingatkan teman-teman secepat mungkin ini berlaku buat saya pribadi ya. Ini saya bicara ini berlaku buat saya pribadi. Kita harus cepat punya grup yang besar. Kenapa? Contoh buat saya sama Pet, ini contoh yang jelek. Pada saat grup kita belum besar, pada saat pandemi, pada saat papinya Pet masuk rumah sakit di awal pandemi, di bulan Maret, 3 minggu, akhirnya secara produser, kita pasti akan ke distract teman-teman. Hal yang sama di tahun 2021 teman-teman juga tahu itu ada Delta, ya banyak nasabah-nasabah kita yang isoman dan sebagainya, kita ke distract, tapi puji Tuhan ya kita tetap dapat MYLC sama dapat karena tahun 2021 tim kita yang 2020 itu banyak kerekrut karena pandemi, 2021 mereka mulai berguguran. Akhirnya secara sadar saya sama Pet kita berubah, kita tetap ke produser. APBN-nya teman-teman ambil positif, buang negatif. Teman-teman silakan diskusikan dengan leader masing-masing. Ini yang kita lakukan dan kita tahu resikonya apa. Tapi puji Tuhan, Pet tetap dapat MDRT dan dapat Star Club produser saat itu ke London. 2022, puji Tuhan dapat MYLC, NLC pertama kali saya, 2022. Billionaire leader dan sebagainya. 2022 buat saya tidak mudah. Kenapa? Karena di awal tahun mama saya nggak ada, mama saya meninggal. Karena grup saya juga belum besar, akhirnya saya juga ke distract. Hasilnya seperti ini buat saya tetap 2022, puji Tuhan, kita dapat berkat dari Tuhan, dari leader.
dapat PPC saat itu karena ada dapat yang PPC, dan 2022 Pet juga dapat double Star Club producer saat itu. 2023 papinya Pet. 2022 mama saya nggak ada, 2023 papinya Pet mulai sakit lagi, masuk rumah sakit dan sebagainya. Akhirnya 2023 papinya Pet nggak ada. Tapi pada saat itu Pet nemenin papi di rumah sakit berapa minggu dan sebagainya. Pet juga tidak berdiam tangan. Dia apa yang dia bisa lakukan, dia tetap prospek. Karena kita sudah pernah pada saat pandemi gitu ya, tetap dia bisa lakukan, dia broadcast di IG dan sebagainya. Ternyata itu ada hasilnya. Itu yang akhirnya membuat tahun 2023 itu bisa dapat, ya puji Tuhan banget, ini MOLC, NLC, saya startup leader, billionaire leader, bisa mempromosikan satu AAD, top leader by active agent di agensi kita gitu ya, di One Vision. Salah satu nominasi dari Agency of the Year ya, kongres dong buat Bro Erison sekali lagi, AOY-nya betul ya. MDRT dan Pet juga dapat double Star Club. Tahun lalu, mohon maaf, ini kita turun teman-teman bisa lihat, kita nggak ada yang kita tutup-tutupin kok. Ya, tahun lalu maminya Pet yang nggak ada. Mohon maaf, ini bukan excuse kita, enggak. Saya tahu kita tetap bisa lakukan bagiannya kita sebetulnya. Ya, tapi namanya kita masih manusia, kita masih jatuh berkali-kali. Tapi puji Tuhan, tahun lalu kita masih dapat dari NLC tahun lalu, terus Billionaire Leader, kembali juga buat Active Agent di agency, Top Leader by Active Agent, sama MDRT Pet, sama Star Club Producer. Ya, teman-teman, ini masih jauh dari sempurna, tapi kita bersyukur. Kenapa akhirnya? Karena saya sama Pet kita selalu bilang, kita mau pilih apa, kita mau lakukan apa, konsekuensinya apa nih? Kita tahu dan kita siap saat itu. Makanya kita bersyukur, ya. Ini yang terjadi. Oke, ini cuman ya sekilas. Kalau kita punya growth mindset, kita mau mencoba hidup lebih baik, kita punya tujuan baik dalam kehidupan kita maupun di bisnis Pro, ini masih belum apa-apa. Saya yakin leader hebat di Enrich Together ini jauh foto-foto yang lebih banyak dari kita. Tapi saya sama Pet bersyukur sekali kita bisa mendapatkan keluarga, ya ada yang di Jakarta, ada di Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, belum besar, masih jatuh bangun, tapi at least kita tetap, sampai sekarang pun kita tetap percaya jalanin bisnis Pro. Kalau mau enak, balik lagi ya, kalau mau enak kita mesti ngembangin grup. Saya yakin teman-teman udah sering sekali dengar, buat kita berdua pun kita selalu masih terus diingatin terus, kita masih jatuh bangun. Tapi sampai detik ini pun kita tetap terus berusaha bagaimana caranya kita mengembangkan grup kita. Jatuh bangun, ada yang keluar dan sebagainya, it's okay, kita coba lagi. Kita coba lagi. Kalau Bro Erison, Bro Acong, Bro Deval, dan teman-teman leader yang lain di sini bisa, kenapa saya nggak bisa? Kalau tadi saya lihat, Bro Acong makannya masih sama tuh sama saya ketoprak. Ya, saya suka banget sama ketoprak. Oh sama ternyata. Berarti kalau Bro Acong bisa, saya juga mesti bisa. Itu jadi penyemangat buat saya teman-teman. Ini saya nggak tahu. Di sini ada yang punya bucket list nggak? Tahu nggak bucket list? Bucket list tuh hal-hal apa aja sih, impian apa aja yang memang kita pengen. Oh, thank you. Boleh tahu nggak Bro? Apa aja Bro? Banyak. Yang paling utama, oke. Kalau dibilang yang pengen paling cepat dapat ini apa? Yang pertama, satu aja Bro. Ya. Oke, aplaus dong teman-teman. Sorry, kita doakan semoga itu bisa tercapai ya, bisa dalam waktu dekat. Dan ya, ini adalah bucket list
istri saya sebetulnya teman-teman. Ya walaupun di sini tulisnya our, makanya kemarin pada saat tulis saya bilang, kok our? Saya nggak punya bucket list seperti ini. Tapi salah satu bucket list saya adalah saya pengen buat istri saya bahagia. Pada saat ini eh, Pat suka musical theater gitu, makanya saat kita dapat ke UK kita nonton Mamma Mia, saat New York dapat kita nonton juga Lion King dan sebagainya. Saya nggak suka teman-teman, ya dulu di bayangan saya, ya ampun enakan di rumah kali nonton TV jelas, nonton musical theater kan kalau di TV kan kayak kita ngeliatnya dari atas gitu ya. Kelihatan apa sih bilang? Tapi karena istri saya pet dia, aduh nanggung nih di sini aku pengen nonton. Ya udah ayo. Pada saat kita pergi banyak kejadian yang nonton Mamma Mia lagi scene-nya lagi happy, saya lagi lihat pet, tahu gak dia lagi apa? Nangis. Kok nangis? Padahal scene lagi happy gitu ya. Tapi dia happy karena apa yang memang dari dulu dia inginkan, dia pengen nonton live dan sebagainya, itu terwujud teman-teman. Itu buat bucket list saya bisa membuat pet, bukan membuat pet happy, apa nangis ya, tapi buat pet happy, itu salah satu bucket list saya. Teman. Pet suka nonton konser dan sebagainya, ya kalau saya terus terang nggak suka, tapi ya udahlah, ayo kita temenin ke Santorini. eh, Dan yang terakhir ini apa di sini ada yang tahu film Sound of Music gak? Ini film-film jadul sebetulnya, ya. Oh nggak ada di sini. Ini usianya usia muda semua. So, ini film-film legendaris zaman dulu. Ya mungkin teman-teman nanti bisa tanya ke orang tua masing-masing kali ya. Tahu gak mah? Itu tadi speaker ada apa Sound of Music tahu gak mah? Ini film-film zaman dulu. Pet suka banget gitu loh. Pada saat kita dapat yang Berlin, kita pre-tour. Kita salah satunya ke Salzburg. Di Salzburg ini adalah tempat di film itu dibikin. Akhirnya Pet, Han, aku mau ikut kayak tour dong setengah hari naik bus gitu ya ke tempat-tempat spot-spot video itu dibikin, film itu dibikin. Oh ya udah, oke, aku bilang. Teman-teman kebayang nggak? Setengah hari saya berada di dalam bus, semua penggemar film Sound of Music. Mereka nyanyi-nyanyi, happy-happy. Ya ampun, saya bilang saya ngapain ini. Tapi setiap kali kalau saya selalu kayak gitu-gitu lagi diterangin sama tour guide-nya gitu. Oh ini gini-gini. Dari jauh kalau saya ngeliatin pet, saya happy. Karena dia ngeliatinnya tuh, aduh kayaknya happy banget dengan penuh antusias gitu loh. Dan konsekuensi yang harus saya terima adalah kurang lebih 1 bulan, 2 bulan berikutnya, setiap hari saya harus mengulang-ulang tuh lagunya Sound of Music. Ya, it's okay. Tapi saya bisa happy karena bisa bikin pet happy. Dan ini Friends, ya. Kalau Friends saya suka TV series. Kemarin waktu di New York, akhirnya Pet bilang, Han, ayo kita pengen ada ke tempat, bukan tempat TV series itu dibikin, tapi ada satu spot yang memang itu dibuat sama persis. Oke, karena saya juga suka, ya udah ayo. Dan itu happy teman-teman, ya. Teman-teman mesti punya bucket list ataupun pasangan teman-teman. Jadi teman-teman tahu apa yang teman-teman mau dapatkan melalui bisnis bro. Ini dari yang tadinya awalnya saya ngerasa, waduh, gue jalan dulu, leader kita berdua di awal bilang, jalanin bisnis bro harus berdua saat itu. Saya bilang, kayaknya nggak bisa nih berdua. Gue di rumah aja gue bentrok terus istilahnya, masih awal-awal ya teman-teman. Gimana mau jalanin bisnis bro? Tapi karena tadi kita berjalan pelan-pelan, kita mulai mengalami transformasi, pola pikir, karakter dan sebagainya, puji Tuhan. Kita berdua suka jalan-jalan, kita kalau dapat production club kita bisa extend ataupun kita bisa beritur. Yang lain mah udah mesti balik gitu ya. Mohon maaf karena memang ada anaknya lah mesti sekolah dan sebagainya. Kalau kita berdua karena nggak ada yang ditungguin ya kita bisa extend bisa lama. Total bisa kurang lebih total hampir 3 minggu kurang lebih. Karena kita pikir ya udah sekalian kenapa enggak. Makanya ya bersyukur ya kita berdua kita bisa jalan-jalan teman-teman. Ya.
Ini masih jauh ya, tapi kita bersyukur melalui bisnis prudensial kita diizinkan Tuhan kita bisa sudah ke 4 benua, 19 negara dan 46 kota gitu ya. Dan kita berharap ke depannya kita bisa bertambah terus. Buat yang tahun ini pencapaian ke Amsterdam saya belum pernah. Itu salah satu yang memang makanya kita juga pengen terus berjuang supaya bisa kita mencapai itu ya. Nah, ya kalau ini saya suka fotografi walaupun makin kesini udah mulai jarang. Dulu saya biasa bawa kamera dan sebagainya. Tapi makin kesini kan teman-teman tahu ya, udah ada handphone, wah udah canggih-canggih handphone. Saya pikir aduh ngapain mesti bawa berat-berat dan sebagainya. Akhirnya pakai handphone. Tapi dengan thanks to Prudential kita bisa pergi ke tempat-tempat yang memang bagus. At least saya bisa menyalurkan hobi saya buat foto-foto. Ini teman-teman saya sama Pat melalui bisnis Prudential kita baru sadar kita sangat berserah sama Tuhan. Kenapa saya bilang itu? Dulu Pat di posisi di posisi level atas, orang mau ketemu, mau meeting, orang yang nunggu. Dia bisa dapat sukses apa di pekerjaan, merasa bahwa itu karena dia mampu, dia kuat. Ini hasilnya kita sebagai manusia. Saya di landscape, saya bisa dapat proyek besar dan sebagainya. Karena saya merasa, oh ya ini saya qualified, gue bagus nih untuk mendesain dan sebagainya. Tapi kita lupa, sebetulnya semua itu adalah berkat dari Tuhan yang kita hanya sebagai penyalur teman-teman. Melalui bisnis Pro, kita baru bisnis jalannya, ini buat kita berdua ya teman-teman ya. Jalanin bisnis Pro, kita nggak berserah sama Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Saya cuma bilang sama tim saya, gue nggak minta lu closing. Saya cuma minta lu ketemu orang, cerita. Hasilnya itu udah bukan kuasa kita lagi, itu udah kuasa yang di atas saya bilang. Ya, tapi mohon maaf, jangan itu dipakai buat alasan, oh ya emang belum bisa nih, memang belum closing. Kita coba periksa apakah memang kita sudah maksimal apa belum. Yang real ya teman-teman, maksudnya benar-benar yang memang gue udah maksimal apa belum. Gue udah maksimal, dia belum mau, ya sudah. Sampai sekarang kita selalu berpegangan bahwa orang-orang yang belum bisa berhasil kita rekrut, orang-orang yang belum berhasil kita bantu sebagai nasabah, itu sudah Tuhan izinkan terjadi karena kita sudah maksimal. Dan mungkin menurut Tuhan mereka nggak cocok di bisnis kita, jadi partner kita ataupun jadi nasabah kita. Udah itu yang kita pegang. Tapi tetap kita selalu follow up, tetap jaga hubungan dan sebagainya. Karena kita nggak pernah tahu waktunya masing-masing orang beda-beda. Makanya setelah kita udah beberapa tahun, kita mulai pegang, oke, ini semua apa yang kita dapatkan itu karena berkat dari Tuhan. Ini hanyalah salah satu cara kita buat mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan di komunitas kita, di gereja kita dan sebagainya. Ya. Ya, ini saya tidak pernah kepikir sekalipun teman-teman seorang pipi introvert yang ngomong sama papi sama mami mertua ngomongin cuaca pertama kali, ngomongin macet, mesti ngomong kayak gini gitu ya. Dulu saya nggak pernah kepikir, nggak pernah kebayang. Tapi thanks to Prudential, at least saya hanya berharap pada saat kita berbagi, kita nggak muluk-muluk kok, kita memang hanya berbagi apa yang kita alami. Tapi kita berharap semoga teman-teman bisa dapat sesuatu. Ya, dan kalau tidak dapat sama sekali, berarti salahkan siapa? Yes. Nah, sorry ya bro, gue ulang-ulang ya bro. Ya, ini summary. Kita mesti tahu apa yang teman-teman mau, at least dalam kehidupan sama melalui bisnis bro. Bicarakan ke leader masing-masing. Teman-teman sudah punya semua growth mindset, pilih secara bijaksana. Bertanggung jawab setiap kali keputusan yang kita sudah ambil. Ora et labora, stay focused, never give up, dan enjoy the process. Ya teman-teman, oke.
Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf teman-teman, saya Pipi, a.k.a. Joffrey gitu ya, sama istri saya Patricia. Kita hanya berbagi, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata ataupun yang memang bertentangan sama apa yang leader teman-teman sampaikan. Ya, ikutin leader teman-teman. Pilih apa yang teman-teman mau secara baik-baik, secara bijaksana. Dan see you in Brussels and Amsterdam. Thank you teman-teman. Ya, thank you Coach Jeffrey atas insight-nya. Boleh kita undang Kodeval ya untuk berikan ucapan terima kasih ke Coach Jeffrey dan Ci Patricia, mungkin boleh sekalian maju. Kita tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Coach Jeffrey dan Ci Patricia. Yang foto